Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan namaku Wahyuni Anggraini Rahbudi dari Prodi Akuntansi dengan nomor urut F2301014. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan apa saja dampak dari intoleransi agama di Indonesia. Agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama. Dalam sensus resmi yang dilirik oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk Indonesia berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen, 7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik, 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya. Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Pada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia secara resmi adalah republik presidensial dan negara kesatuan tanpa mengesahkan agama resmi negara, serta sebagai negara sekuler, bukan negara yang berlandaskan hukum agama. Ada banyak agama asli Indonesia sebelum masuknya agama-agama dari luar. Ada Kaharingan sebelum agama Kristen dan Islam masuk ke Kalimantan. Agama ini dianut orang-orang Dayak. Sunda Wiwitan dan Buhun juga tumbuh di daerah berlatar budaya Sunda di sekitar Jawa Barat. Saat ini Indonesia hanya mengakui 6 agama. Di luar agama-agama itu hanya dianggap aliran kepercayaan saja, termasuk agama lokal. Padahal pernah ada 245 agama lokal di Indonesia. Karena tidak diakuinya agama lokal, muncul anggapan bahwa orang Indonesia tidak beragama sebelum abad pertama. Dampak krisis yang melanda agama asli membawa banyak orang kepada keputusan mengganti kepercayaan kuno mereka menjadi suatu pandangan hidup baru. Akan tetapi, banyak orang lain berusaha menyesuaikan keyakinan mereka mengenai ketuhanan, manusia, dan alam dari tempo dulu dengan tuntutan zaman sekarang. Karena tekanan semakin besar, sebagian penganut agama asli kemudian meregenerasi diri dan menjelma ke dalam berbagai aliran yang kemudian kini dikenal sebagai aliran atau penghayat kepercayaan yang dibagi atas kebatinan, kerohanian, dan kejiwaan. Pengertian: intoleransi adalah sikap tidak bisa menerima perbedaan, tidak tenggang rasa, atau tidak toleran. Seseorang yang bersikap intoleran akan kesulitan untuk menghargai dan menghormati keyakinan, pendapat, atau kebiasaan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Berikut adalah dampak dari intoleransi agama dapat berupa 1. Konflik antar umat beragama, 2. Kerusakan hubungan sosial antar umat beragama, 3. Perpecahan bangsa, 4. Terhambatnya rasa persatuan nasional, 5. Kemunduran bangsa dan negara, 6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 7. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Kesimpulan: berdasarkan hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan, empati kepada orang atau sekelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Ada berbagai faktor memicu terjadi intoleransi di masyarakat, salah satunya adalah perbedaan dalam memahami ajaran secara tekstual. Yang kedua, aksi pemaksaan hak asasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas kepada pihak minoritas. Yang ketiga, perbedaan adat istiadat berdasarkan faktor pemicunya, maka intoleransi akan memberikan beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ajaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat.
Akibatnya, konflik internal pun muncul yang akan memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap paling benar dan main hakim sendiri kian hari berujung pada tindakan kekerasan. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia yang kaya akan agama perlu melakukan cara agar terhindar dari sikap intoleransi. Ada beberapa cara, yaitu tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau menganggap suku bangsanya lebih baik, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan sendiri. Dengan kita menerapkan cara-cara di atas untuk menghindari sikap intoleransi, maka kehidupan di masyarakat akan menjadi aman dan damai sejahtera. Terima kasih semuanya. Selamat malam.